Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah dan di studio, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Senang sekali perkenalkan, saya Ririn, aku pemandu acara dalam sesi talk show malam hari ini. Dan di sebelah saya ada rekan saya Ilham, selaku moderator dalam sesi talk show malam hari ini. Yap, untuk sesi talk show malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih. Gimana cara menjadi milenial yang kreatif, inovatif di era kompetitif. Oh, sangat menarik ya pembahasan untuk kita kali ini. Iya, betul sekali. Sangat menarik sekali, Ham. Berbicara tentang kreatif ya, kita tahu nih saat ini kita sudah berada di era digital kan, dimana kreativitas itu sangat penting bagi kita semua. Apalagi nih anak generasi milenial kayak kita ini nih, Ham. Banyak sekali skill yang dapat kita pelajari untuk menggali kompetensi diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih unggul dan kompeten, serta memiliki daya saing yang kuat untuk berbagai situasi. Bicara dari skill buat pembicaraan kali ini nih, masih juga banyak anak muda yang masih kurang tahu nih, masih juga masih bingung buat belajar skill itu apa dan skill apa juga sih yang harus kita pelajarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan datangkan adalah salah satu mahasiswa yang bekerja di TNI Angkatan Darat dan juga dia mempunyai skill dalam bidang fotografi dan videografi. Langsung saja kita panggil Arif Maulana Siddiq. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bang Arif. Oke, Mas Arif, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. 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 Yang boleh tahu Mas Arif ini asal dari mana sih? Kalau dibilang asal harus saya runutin nih satu-satu kan, karena saya campuran. Waduh, kayaknya banyak banget nih campurannya. Boleh dong diceritain? Oke, kalau kebetulan ibu saya memang asli Betawi, asli pure Betawi. Terus itu ayah saya dari Jawa Timur. Saya lahir di Bandung. Terus dari Bandung saya besar di Jakarta, di Surabaya, terus terakhir di Kalimantan. Waduh. Ya. Udah keliling Indonesia sih ini Bang Arif ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, kesibukan kali ini apa aja sih? Kesibukan untuk akhir-akhir ini saya masih tetap berdinas di kesatuan saya di TNI Angkatan Darat. Kebetulan korup saya ada di korup komunikasi dan di situ saya di divisi penerangan, yaitu divisi yang mengangkat tentang fotografi, terus editing video, pembuatan majalah, pokoknya yang di bidang multimedia itu di divisi saya. Wow. Keren. Iya. Berarti selain di kedinasan, Mas Arif ini punya skill dong dalam bidang fotografi, videografi, dan juga sebagai publisher. Nah, saya mau tanyakan nih, gimana sih awal mulanya Mas Arif ini bisa mempelajari itu semua? Awal mulanya nih, karena selesai pendidikan, dari pendidikan dasar kita lanjut lagi ke pendidikan kejuruan, yaitu untuk mengambil spesialisasi tentang kejuruan kita. Masuklah saya di situ di bidang komunikasi. Nah, dari bidang komunikasi itu masuk lagi di divisi tim kreatifnya nih, tim penerangannya. Yes. Awalnya nggak tahu apa-apa tentang multimedia karena dasarnya saya anak teknik elektro. Begitu diserai kamera, diserai untuk editing, dalam tanda kutip ya mungkin dipaksa ya, dipaksa. Wow, dipaksa ya. Memang sekali. dari dipaksa akhirnya saya bisa menekuni. Akhirnya saya tekuni ya akhirnya juga bisa jatuh cinta. Aduh, jatuh cinta. Iya. Kan biasanya kalau jatuh cinta itu biasanya dari mata dulu ya. Kalau Iya. Bang Arif itu dari dipaksa dulu ya, Nah, jadi betul, jatuh betul. cinta. Aduh, pemaksaan jadi hurt ya. Iya, betul. Berarti Harus. sibuk banget dong nih. Ya kalau dibilang sibuk, memang sibuk. Keseharian saya juga sebagai fotografer, sebagai editor video majalah,
dan sebagai desain grafis juga, publisher juga, jurnalis juga. Wow. Pokoknya semua di bidang media kita harus dipaksa tuh, satu-satu harus bisa. Sikat ya. Iya. Sikat. Iya betul. Nah, kan ini kan sibuk banget nih Mas Arif nih. Gimana sih cara bagi waktunya itu buat ngelakuin hal itu semua? Itu kan nggak mudah tuh bagi waktunya gimana? Iya. Pertama ya membagi waktu. Kalau dibilang membagi waktu ya harus intinya disiplin dulu. Oh. Sesuatu hal kita harus disiplin. Dari kedisiplinan itu kita memang awalnya terpaksa. Dari terpaksa itu lama-lama kita jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu ya udah ngalir aja, kita ikutin step by stepnya. Jadi ya udah ikutin aja. Ikutin aja. Iya, ikutin aja. Jadi harus apapun yang susah juga buat kita hadapin, ikutin aja. Iya, ikutin aja. Oke. Tapi ada manage waktunya nggak sih? Misalkan nih kan kuliah juga ya. Iya. Nah, gimana tuh Kuliah cara dari jam segini ke jam segini, jam segini ke jam segini? Nah itu ada atau ya udahlah ngikutin aja lah. Gitu. Karena kesibukan sehari-hari, saya juga sambil kuliah nih di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, saya juga karena ibaratnya membagi waktu dari pagi kita berdinas sampai sore, setelah berdinas lanjut lagi kuliah, setelah kuliah kita bisa menyelesaikan tugas. Ya memang kalau dipikir-pikir emang menguras sekali ya. Iya, Waktu, tenaga, tenaga waktu, semuanya terkuras. Ya karena ini niat, dasarnya dari niat sih. Oh iya, bener sih dasarnya dari mana. Dari Oke. niat. Ngomong masalah skill. Sekarang masih banyak anak muda sekarang nih masih malas buat belajar apa sih? Kita harus berpikir kreatif untuk mempunyai skill. Ada nggak nih Bang Arif buat masukannya buat anak muda sekarang nih? Gimana sih masukannya buat biar nggak malas lagi nih buat belajar dari segi hal skill, kreatif dan juga apa yang harus kita pelajarin. Tapi nanti dulu nih. Oke. Jangan dijawab dulu Bang Arif. Jadi kita tahan dulu, kita buat pemirsa buat penasaran. Jadi don't go anywhere ya pemirsa ya, tetap di Talking Show. Setelah jeda berikut kita akan kembali. Bye. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Ya, balik lagi pemirsa di Talking Show. Kita udah mau masuk ke sesi 2 nih. Kayaknya pembahasannya makin menarik ya buat sesi 2 ini. Boleh dilanjut deh, Kak Ilham. Oke, lanjut pertanyaan tadi nih Mas Arif. Gimana sih tips and triknya buat para milenial nih yang buat masih bingung buat belajar skill? Kalau tips and triknya mungkin yang pertama tekadnya dulu harus dibuletin ya. Terus dari tekad itu kita juga jangan melupakan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu yang paling penting. Paling utama ya. Karena kalau kita masih mengingat beliaunya, ibaratnya gitu kan, itu kita berada di koridor yang benar-benar nggak salah jalan dari norma agama maupun norma sosial. Yang kedua, pastikan juga nih, skill apa yang mau kita ambil. Iya, jangan asal beda ya. Jangan semuanya dipelajari, malah nggak ada yang Nah. nempel. Nah itu dari skill itu kita pahamin, walaupun sesulit apapun skillnya ya. Tapi kalau kita emang dasarnya sehari-hari kita pegang pasti bisa, pembelajarannya pasti bisa. Bagus sekali nih tips and triknya nih buat Mas Arif nih. Oke, lanjut ke pertanyaan lagi nih. Gimana sih penting nggak sih buat kita belajar berkreatif, untuk menjadi kreatif dan mempunyai skill itu? Penting nggak sih buat dalam pembelajaran itu? Sangat penting ya menurut saya, karena berpikir kreatif, inovatif itu udah harus dari sedini mungkin kita pikirkan. Karena apa? Walaupun itu bidang pekerjaannya beda-beda, tapi kalau kita berpikir kreatif, pastinya kita juga di tempat kita berdinas atau bekerja juga pasti dibutuhkan orang-orang seperti itu. Terus yang kedua, ya kita juga harus aware juga tentang digitalisasi yang memang udah saatnya kita terima nih, globalisasi yang saat ini kan. Oke, kali aja nih dari Mas Arif ada motivasi nih buat para muda milenial sekarang nih yang masih banyak malas belajar lah untuk berpikir kreatif dan masih belum bingung nih, masih banyak yang bingung dari skillnya apa sih, harus belajar skill apa. Kali dari Mas Arif ada motivasi
motivasi? Oke, kalau untuk motivasi saya akan memberikan 3 motivasi. Wih, 3. 3. Oke. Kalau yang pertama, motivasinya harus kenali dulu diri sendiri nih, skill apa yang mau kita ambil. Dari skill itu kita bisa bisa memulainya dengan belajar itu lebih mudah kalau kita mengenali dari apa yang kita gemari. Dan yang kedua, mungkin kedisiplinan. Bagaimana kita membagi waktu antara pekerjaan, antara pendidikan kita, sekolah, ataupun ya kursus-kursus yang lain. Dan yang terpenting nih, keluarga. Karena dari motivasi itu kan kita ada dukungan dari keluarga juga. Dan yang terakhir nih, untuk yang bermalas-malasan di luar sana, mungkin saya bisa ngasih sebuah pepatah nih. Waduh, apa tuh pepatahnya? Pepatahnya, siapa yang bermalas-malasan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Aduh. Oke, bagus sekali nih motivasi dari Mas Arif nih. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Arif. Jadi itu yang terpenting tuh keluarga sih Mas ya, apalagi orang tua. Jadi kesimpulannya itu berpikir kreatif itu benar-benar sangat penting ya buat kita para milenial ini nih. Apalagi di era digital yang begitu pesat kan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Talking Show. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Oke pemirsa, kita udah berada di penghujung acara nih. Boleh berdiri Bang Arif buat menutup acara kita kali ini. Terima kasih banyak sekali ya Bang Arif udah meluangkan waktunya membagi tips and trick, terus membagi segala pengalamannya, memberi motivasi untuk kita semua nih. Semoga apa yang tadi Bang Arif sampaikan itu bermanfaat buat kita sebagai pendengar dan buat Bang Arifnya sendiri. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton acara kami. Saya Ilham selaku moderator dan Dirin selaku host. Mohon undur diri. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat nonton lagi Talking Show di episode berikutnya. Dadah.